Diceritakanlah akan sebuah kisah yang masyhur, legenda Malin Kundang, yang konon telah berlaku di pesisir tanah Sumatera Barat. Alkisah, seorang bunda yang menggigih mendampa nasib yang lebih mujur bagi dirinya serta putranya yang tunggal, yang bernama Malin Kundang. Selamat pagi, Bonda yang hamba cintai. Selamat pagi, Ananda Malin. Izinkan hamba pergi ke pesisir lautan dahulu. Bonda hendak menjaring ikan. Meskipun terkadang laku, Malin ada nakalnya sedikit, namun tiada sanksi akan kegigihannya. Sejak kecil lagi, ia sudah terbiasa membantu bundanya mencari ikan sebagai santapan mereka sehari-hari. Lihatlah, Bonda, hamba peroleh ikan yang sungguh besar. Anakku yang berani lagi bijak, nanti akan Bonda masak tumis ikan itu yang menjadi santapan kesukaanmu. Setelah beberapa lama musim berganti, Malin yang dulunya kecil kini telah menjadi seorang pemuda yang perkasa lagi tampan. Hatinya teriris-iris melihat bundanya banting tulang sebatang kara. Maka bertekadlah ia dalam hati untuk merantau ke negeri seberang demi mengubah nasib yang membantu hidup bundanya. Malin, sungguh yakinlah engkau hendak meninggalkan Bonda untuk pergi merantau? Benarlah, Bonda, doakanlah saja agar hamba beroleh kejayaan dan kemewahan, supaya kelak hamba dapat menyara Bonda dan mengangkat derajat kita. Jagalah dirimu baik-baik, Ananda. Bersama seorang nahkoda kapal, berlayarlah Malin mengarungi samudera yang luas, dan sang bunda pun terpaksa merelakan putra kesayangannya itu pergi. Tatkala Malin dalam pelayaran, tinggallah sang bunda sebatang kara di gubuknya yang reot. Hampir setiap hari pandangan mata bunda menatap ke lautan, seraya memikirkan nasib Malin yang tiada kunjung mengirimkan warta. Masa pun berlalu dengan pantas, dan Bunda Malin hidup dalam kesunyian tanpa berita putranya. Suatu hari, dalam perjalanan pulang dari pekan, sang bunda terpaku memandang sebuah kapal besar yang baru berlabuh, yang disangkanya membawa Malin pulang. Terpana si bunda melihat kapal Malin yang sungguh besar dan megah. Tiada sabar ia hendak memeluk putranya yang telah lama berpisah itu. Malin pun menjajakan kakinya di tanah kelahirannya, ditemani oleh istrinya yang jelita. Turun dari kapal mereka yang mewah. Dari kejauhan, sang bunda berseru dengan linangan air mata. Malin, anakku, sungguh dewasa dan gagahlah engkau kini. Siapakah gerangan perempuan tua yang lusuh dan renta itu? Suamiku, bukankah engkau pernah berkata bahwa orang tuamu adalah bangsawan yang kaya raya? Dia bukanlah siapapun, bahkan hamba tidak mengenalinya. Tetapi Malin, anakku, aduh, Aku tiada punya Bonda yang sebegitu kotor dan daib sepertimu. Tiada disangka dengan kasar si Malin menolak bundanya hingga jatuh terjerambab. Si Malin meninggalkan bundanya yang sedang menangis terseduh-seduh. Sang bunda tiada menyangka putra yang dulunya ia datang dengan sepenuh jiwa, kini telah bertukar menjadi anak yang durhaka. Maka seraya menadah tangan, sang bunda pun bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Seketika itu juga langit yang tadinya cerah menderang menjadi gelap gelita. Kapal yang ditumpangi Malin berguncang hebat dihempas ombak. Petir sambar menyambar dan kapal itu pun hancur berkeping-keping. Istrinya tewas tertimpa runtuhan kapal. Ampunilah segala dosa anakmu ini, Bonda. Malin yang kini terlihat lusuh dan tiada berdaya lagi, bersujud memohon ampun, tetapi segalanya sudah terlambat. Tubuhnya mulai berubah menjadi batu yang keras. Itulah balasan dan hukuman yang diterima oleh si Malin lantaran kedurhakaannya terhadap bundanya sendiri.